Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NPM 422223. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dari STKIP PGRI Lubuk Linggau. Mata kuliah yang diampu Anatomi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Reni Dwi Astuti MPD SI. Baiklah, lanjut saja ke materi yang saya ingin jelaskan tentang derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Modifikasi jaringan epidermis, sebagian sel epidermis dapat berkembang menjadi struktur yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Modifikasi ini disebut dengan derivat epidermis. Berikut adalah daftar jaringan derivat epidermis. Yang pertama, stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplast dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Ini contoh gambar dari stomata. Fungsi stomata yang pertama, sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Yang ketiga, sebagai jalan pernapasan atau respirasi. Sel yang melindungi stomata atau biasa disebut dengan sel tetangga berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel menutup. Trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak, dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis atau emergens. Trikomata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, trikomata non-glandular atau tidak menghasilkan sekret. Yang kedua, trikomata glandular atau menghasilkan sekret. Trikomata ini dapat bersel satu, bersel banyak, atau berupa sisik. Trikomata glandular terlibat dalam sekresi sebagai bahan, contohnya trikomata sekresi garam, trikomata sekresi nektar, trikomata sekresi getah, trikomata sekresi terpentin, galeter, rambut sengat, rambut akar, dan lain-lain. Fungsi trikomata pada masing-masing organ. Yang pertama, pada daun untuk mengurangi penguapan, mengurangi gangguan hewan dan manusia meneruskan. Yang kedua, pada bunga, nektaria, mengeluarkan madu untuk menarik serangga. Yang ketiga, pada biji untuk mencegah gangguan serangga yang akan merusak biji, menyerap air sehingga biji menjadi lekat berkecambah. Dan yang keempat, pada batang untuk mengurangi penguapan dan untuk memanjat atau kaktus dan rotan. Yang ketiga, litokis. Epidermis merupakan jaringan terluar dari jaringan tumbuhan. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi. Salah satunya adalah litokis. Litokis merupakan sel-sel epidermis yang mengalami penebalan dan mengandung endapan kalsium karbonat atau sistolit. Litokis berfungsi dalam meningkatkan laju fotosintesis tumbuhan dan berperan dalam detoksifikasi tumbuhan. Yang keempat, sel silika dan sel gabus. Sel silika pada Graminea di antara sel-sel epidermis yang memanjang di sebelah atas tulang daun. Terdapat sel pendek yang terdiri dari dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Sel silika dan sel gabus seringkali secara berturut-turut dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Sel-sel silika yang berkembang sepenuhnya mengandung badan-badan silika yang berupa massa silika yang isotropik, dan di tengah-tengahnya biasanya berupa granula-granula renik. Pada pandangan permukaan, benda-benda silika itu memungkinkan berbentuk bulatan, elips, halter, atau berbentuk pelana.
Sel gabus dindingnya mengandung suberin dan sering mengandung bahan organik yang padat. Distribusinya menyebabkan pengerasan pada kulit batang, bentuknya segitiga, segi 4, tidak teratur, angka 8, membulat, dan lain-lain. Ini contoh gambar dari sel silika. Sel gabus. Jaringan sel gabus adalah jaringan terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Untuk jaringan gabus ini mengandung suberin dan kutil, yang dimana jaringan ini lebih kuat daripada epidermis. Jaringan gabus yaitu sel-sel mati dengan memiliki bentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan berfungsi tidak tembus air atau impermeable. Untuk letak jaringan gabus ini begitu rapat antara yang satu dengan yang lain. Untuk ruang antara sel tidak ada sehingga sukar ditembus air dan gas. Dengan adanya celah-celah atau pori-pori pada lapisan gabus yang disebut lentisel, maka kesulitan itu dapat ditanggulangi karena air dan gas-gas dapat menerobos dan melaluinya. Ciri-ciri umum jaringan gabus. Yang secara detail berikut ini ciri-ciri umum jaringan gabus pada tumbuhan, yaitu yang pertama, terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Yang kedua, fungsi utamanya adalah sebagai pelindung tubuh dari kehilangan air. Yang ketiga, mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis. Yang keempat, terdapat di bagian tepi alat tumbuhan. Yang kelima, dibentuk oleh kambium gabus yang disebut pelogen. Yang keenam, sel-sel gabus mengandung suberin dan kutil. Yang ketujuh, ruang antar sel tidak ada sehingga sukar ditembus air dan gas. Struktur jaringan gabus. Ada beberapa pembagian jenis pada jaringan gabus, yang diantaranya yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Fungsi jaringan gabus. Ada beberapa fungsi jaringan gabus, yang diantaranya yaitu yang pertama, menggantikan epidermis sebagai pelindung. Yang kedua, mencegah penguapan. Yang ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Ini contoh gambar dari sel gabus. Yang kelima, sel kipas. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis, berbentuk seperti kipas, berdinding tipis, dan mempunyai vakuola yang besar. Dindingnya terdiri dari bahan-bahan selulosa dan pektin. Dinding paling luar mengandung kutin dan diselubungi kutikula. Plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. Jika udara panas, air dalam sel kipas akan menguap. Sel kipas akan mengerut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karenanya, daun akan menggulung dan akan mengurangi penguapan lebih lanjut. Ini contoh gambar dari sel kipas. Yang keenam, lentik sel. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lentik sel. Terjadinya lentik sel adalah apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stomata. Setelah stomata tidak berfungsi lagi, maka stomata akan berubah fungsi menjadi lentik sel atau pori gabus. Karena lubang stomata diisi oleh sel kiroveloid, yaitu sel-sel yang dindingnya mengandung zat gabus. Sel gabus tersebut berasal dari kambium gabus yang tidak membentuk filamen ke arah luar, tapi membentuk poripeloid. Semakin lama semakin banyak sehingga dapat tersembur keluar, sehingga dari luar tampak sebagai
bintik-bintik. Yang ketujuh, filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis akar, gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Epidermis beserta filamen ada yang menyatakan sebagai epidermis ganda atau multiple epidermis. Ini contoh dari filamen. Yang kedelapan, rambut akar. Rambut akar adalah ekstensi permukaan dari lapisan epidermis akar yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral nutrisi. Semakin banyak rambut akar, luas permukaan akar akan lebih besar sehingga memungkinkan tanaman mencapai air dan mineral hara di tempat yang jauh dari tanaman tersebut. Fungsi rambut akar adalah bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah. Selain itu, akar juga merupakan bagian penting selain daun dan batang. Tetapi, tidak seluruh jenis akar ada di bawah tanah, karena ada juga akar yang timbul di atas tanah. Nah, salah satu bagian akar adalah rambut akar. Pada pembahasan kali ini akan dibahas dengan fungsi rambut akar. Yang pertama, tanaman membutuhkan berbagai zat bergizi yang ada dalam larutan tanah. Yang kedua, larutan tanah adalah campuran partikel tanah, air, dan udara, dan lain-lain. Yang ketiga, elemen nutrisi yang berbeda dilarutkan dalam air yang harus diserap tanaman. Yang keempat, unsur-unsur nutrisi ini hanya dapat diserap dalam bentuk larutan oleh akar. Yang kelima, rambut akar adalah sel tunggal, struktur hidup yang secara langsung bersentuhan dengan larutan tanah. Yang keenam, gradien air pada rambut akar lebih rendah daripada larutan tanah. Yang ketujuh, air memasuki rambut akar dengan cara osmosis difusi dan osmosis secara kolektif melewati air dan mineral ke seluruh filum. Yang kedelapan, proses memasuknya air dan mineral secara terus-menerus ini memberikan tekanan pada akar yang diperlukan untuk mendaki getah pada tanaman. Pada transpirasi tanaman yang lebih tinggi, tarik aksi bersamaan dengan tekanan akar. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi derivat epidermis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.